Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Skata semua. Kita bertemu lagi di Tanya Skata bersama saya Bumin Sasha. Nah, sore hari ini kita kesempatan untuk berbincang-bincang dengan dua, bukan hanya satu, tapi dua narasumber yang keren banget. Yang pertama adalah Dr. Tan Shot Yen M. Hum. Beliau adalah ahli gizi, dokter, dan penulis buku. Siapa yang nggak kenal sama Dr. Tan? Dan nanti di sesi berikutnya kita juga akan mengundang Dr. Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN Republik Indonesia. Nah, saya udah tahu banyak banget teman-teman Skata yang sudah tidak sabar untuk bertemu dengan para narasumber kita, dan bahasan atau topik hari ini saya tahu sangat amat seksi mungkin ya, karena banyak sekali teman-teman yang ternyata masih penasaran atau masih ingin tahu lebih banyak mengenai MPASI. Dan siapa yang paling pas kalau bukan Dr. Tan yang untuk membahas hal ini. Di sini saya ingin menyapa dulu teman-teman yang sudah bergabung. Halo, selamat sore teman-teman. Terima kasih banyak ya sudah mau menonton sesi Tanya Skata sore hari ini. Nah, tanpa berlama-lama saya akan mengundang Dr. Tan Shot. Oke, apakah Dr. Tan sudah ada? Di sini sudah saya invite. Oke. Nah, saya terpotong. Oke, selamat sore Dr. Tan. Hai, selamat sore Mbak Yu, apa kabar Sasha? Alhamdulillah, sehat-sehat dok. Dokter gimana di PPKM di Alhamdulillah masa seperti pandemi yang ini? kalian lihat semua. Oke, siap. Masih segar. Dokter Tan masih tetap Oh iya, segar udah dari tegar, dulu. tapi belum mandi. Itu nggak usah dibilang dok. Itu sebenarnya hal yang nggak usah itu kan udah Udah diomongin terpancar ya? gitu. Nggak usah Oh diomongin alah, dok. belum mandi. Aduh, tetap cantik, tetap sehat, tetap kelihatan glowing. Alhamdulillah, Kalau siap. kalau glowing tuh biasanya ini ya dok ya, dari apa yang kita asup ya dok ya. Dari Iya apa nggak? yang kita pikirkan, termasuk mengasup Oke, kebahagiaan. benar, iya. Pikiran, kemudian asupan, kemudian olahraga udah pasti dok ya. Nah, sore hari ini dok, ini saya sebenarnya senang sekali karena bisa mendatangkan, bukan kedatangan, tapi mendatangkan, karena nih kedua orang ini super sibuk, yaitu Dokter Tan Shotyan. Di sini sudah banyak nih penggemar Dokter Tan nih saya lihat nih kayaknya. Tetap cantik dan awet muda dok, gitu ya. Nah nanti kemudian ada juga. Alhamdulillah. Iya, ada juga nanti sesi berikutnya kita akan mengundang Dr. Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN. Nanti kita ngobrol bertiga dok ya. Tapi sekarang berikanlah saya kesempatan untuk ngobrol dulu nih berdua sama Dr. Tan. Oke, tema hari ini kan dok ya, kita membicarakan mengenai MPASI antara teori dan sehari-hari. Nah ini judulnya nih udah intriguing banget kan dok ya. Jadi saya mau tanya dulu dok, apa sih yang perlu dipahami dari teori MPASI dan kemudian kenapa kesannya jadi berbeda dengan kondisi sehari-hari? Silakan dok. Ya, begini. Jadi saya menerima ratusan DM dan ribuan komen setiap hari urusan kadang-kadang mengenai MPASI. Tadinya saya tuh punya Instagram. Tujuannya bukan ngurusin soal bayi-bayi dan anak-anak. Karena aku kan bukan spesialis anak gitu loh ya. Tapi Betul, lama-lama betul. sebagai seorang ahli gizi komunitas, ini kelihatan banget memang masalah anak ini menjadi urgent untuk kita bahas. Ya, karena itu sebabnya Hmm, juga hmm. kenapa kita punya buku KIA itu disponsori istilahnya oleh 13 organisasi profesi kesehatan ya. Jadi para ibu dan bapak sekalian tolong dilihat bahwa mengenai masalah MPASI, it takes a village to raise a kid ya. Jadi ini bukan cuma Ya. urusan masalah DFA begitu ya. Buktinya Pak Hasto aja sebagai kepala pengurus masalah stunting di Indonesia ya hari ini ya. Beliau Ya, adalah betul. SPOG ya. Jadi yang paling pertama adalah kita harus pikirkan dulu bahwa MPASI itu adalah sesuatu yang dianggap sebagai transisi seorang bayi dari yang tadinya cuma nyusu supaya bisa makan benar. Nah, itu perlu diingat Ya. tuh ya. Jadi ada transisi dan transisinya tuh sampai 1 tahun kurang lebih ya kan. Jadi Anda bisa bayangkan umur 6 bulan dia butuh MPASI karena ASI sudah tidak lagi bisa mencukupi karena zat besinya sangat kurang, kalorinya juga
masih, makanya namanya makanan pendamping ASI, masih bisa mencukupi, tetapi harus didampingi, ya gitu loh ya. Jadi makanan pendamping banyak. Nah ini yang terutama menyusuinya aja berat badan anaknya kurang. Lalu kemudian, dok, boleh nggak MPASI dini? Nah, ini saya jadi bingung nih. Ini pada ngerti nggak tujuan MPASI ternaon gitu loh ya? Apa tujuan MPASI? Seakan-akan MPASI adalah makanan pengganti ASI. That's absolutely wrong. Itu satu. Kedua, oke, teori kita udah bisa lihat dari buku KIA. Jadi saya pengen banget kita punya netizen ini nanti, terutama kalau ada Pak Hasto ya, itu bisa melihat bahwa kita punya buku KIA, itu adalah panduan nasional, Mbak Sasha. Tapi yang lucu, netizen kita ini itu tidak belajar dari panduan tidak belajar dari panduan nasional, tapi belajarnya dari orang lain. Ya, jadi mengikuti YouTuber, selebgram, kata ini, kata itu dan sebagainya. Jadi ini ngerinya bukan main. Oke, kita mau ngomong tentang masalah teori dengan sehari-hari. Secara teori kelihatannya bagus banget ya, 1 kali 125 mililiter antara 6 sampai 8 bulan. Lalu 9 bulan sampai 12 bulan 3 kali 250. Banyak banget itu anak-anak makan ya, pakai selingan, pakai buah segala macam. De facto anaknya di GTM. Teori bubar ya, anaknya melengos gitu loh ya. Dikasih makan mulai melepeh. Nah, Mbak Sasha udah punya anak juga kan? Pernah kan ngalamin ketika anak ini mulai melepeh? Betul. Kayaknya lu kurang ajar banget sih, gue udah capek-capek masak gitu loh ya. Terus, nah, yang lebih menarik lagi nih, lebih menarik lagi. Lalu kemudian anaknya sering GTM, lalu kemudian berat badannya mulai anjlok. Nah, ya jadi, nah di situ kemudian keamanan internal mulai goyang. Ya, security mulai goyang, ibunya mulai insecure, bahasa sekarang tuh istilahnya insecure gitu loh ya. Lalu mulai membanding-bandingkan dengan orang lain, benar. Lalu mulai nyari ini Mbak Sasha, BB booster dong. Booster berat badan. Nah, ini yang super ngeri. Nah, lalu kemudian itu sebabnya kenapa saya selalu mengatakan, kalau begitu Anda punya problem dengan MPASI, anaknya GTM segala macam, faktanya tidak sesuai dengan teori, kita bagi dua dulu deh. Nah, sebagai dokter saya akan melihat demikian, Mbak Sasha. Yang pertama adalah anak ini secara fisik punya masalah nggak? Kalau anak ini secara fisik tidak punya masalah, barangkali masalahnya di perilaku makan. Nah, secara fisik punya masalah apa? Nah, nanti berhubungan dengan Pak Hasto nih. Nomor 1, barangkali anaknya anemia. Nah, kita perlu ingat bahwa ibu-ibu yang juga melahirkan dengan kondisi anemia, anaknya juga mungkin punya risiko anemia. So, anemia adalah kondisi yang harus ditangani. Kedua, anaknya GTM, berat badannya turun, anaknya anemi. Oke, yang kedua, anaknya ini punya masalah nggak dengan infeksi tersembunyi? Nah, saya selalu menggunakan kata infeksi tersembunyi, biar nggak banyak tersinggung. Sebab infeksi tersembunyi itu bisa aja termasuk ISK, infeksi saluran kemih, atau TBC. Nah, itu yang menyebabkan kenapa akhirnya angka stunting kita jadi menjadi bermasalah. Nah, yang kedua adalah barangkali masalah perilaku, Mbak. Nah, masalah perilaku ini kadang-kadang yang suka sebel saya, karena sebetulnya anaknya ini bisa makan, tetapi ibu dan ayahnya tidak pernah memberikan contoh bagaimana sih caranya orang makan. Nah, khusus dengan anak Indonesia yang super ngeri adalah cara makannya tuh ajaib. Yuk, lihat burung, lihat tanaman, lihat bebek gitu loh ya. Sore-sore udah rame ya, Dok, ya? Diajak ke tetangga. Exactly. Jadi anak itu nggak duduk bareng sama bapak ibunya, ngelihat adab bapaknya tuh makan kayak apa sih? Enggak. Ya, jadi kurang lebih seperti itu pendahuluan saya. Ya, lalu kemudian yang disalah-salahin biasanya tuh kalau ibunya mulai nggak pede. Apakah MPASI saya nggak enak? Nah, ini dia MPASI saya nggak enak. Lalu kemudian dari kamar sebelah ada yang menyarankan dikasih garam, dikasih micin, dikasih saus tiram, digoreng. Cuma Indonesia loh, cuma Indonesia Mbak Sasha. Coba kalau kita pindah ke Jerman, pindah ke Jepang, pindah ke Australia, lalu anak nggak doyan makan, diajarin pakai saus tiram, dikasih gorengan, itu dokter anak bakal mencak-mencak luar biasa. Kenapa anak kamu dirusak? Ya. Begitu, Mbak. Oke.
berarti permasalahannya kembali lagi terkait edukasi ya dok ya. Jadi sebenarnya tadi Banget, tadi dokter banget. berkali, iya dokter berkali-kali tadi mengenai buku KIA. Nah ini saya khusus, saya mencoba untuk mengunduh Di buku print. KIA di print Keren karena banget. karena anak saya yang kedua itu sudah 5 tahun yang lalu, jadi kayaknya udah nggak update dok, karena ini tahun 2020. Dan ketika saya baca-baca lagi, dan memang ada, jelas ada di sini, kalau teman-teman baca ya, di sini tuh ada di halaman 39, halaman 40. Ini karena saya ngeprintnya seperti ini, jadi 40 halamannya sama berantakan, 41. tapi 40 dan 41, iya betul. Ini ada kandungan mengenai MPASI, apa namanya, informasi mengenai MPASI. Jadi sebenarnya eh, kita semua kalau misalnya yang melahirkan pasti diberikan buku KIA ini ya dok ya. Mau itu warnanya pink, mau itu mungkin disesuaikan dengan rumah sakit apapun, warnanya berbeda-beda. Tapi yang pasti sudah ada buku panduannya gitu ya. Oke, teman-teman kalau bertanya download di mana bukunya, coba cari aja di buku KIA. Buku KIA download nanti akan keluar kok dari, saya lupa, dari Kemenkes atau apa. Nah nanti silakan teman-teman download, dan seharusnya sih kalau misalnya punya anak-anak pun dari rumah sakitnya atau dari tempat bersalinnya harusnya diberikan juga ya dok ya. Oke, kembali Ya, lagi dok. Berarti idealnya memang begitu. Idealnya begitu. iya. Oke. Nah, idealnya begitu kan dok. Tapi apa yang menjadi karena kalau permasalahan yang terbesar kan tadi dokter sempat sebutkan bahwa ternyata referensi keluarga-keluarga muda bukan lagi buku KIA dan mungkin dokternya, tapi kita karena sekarang sudah di era media sosial ya dok ya, sudah mulai banyak apa ya, informasi sudah jadi banjir sekali, noise sudah semakin banyak. Nah, kita mungkin jadi sulit untuk memilah-milih yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang tepat, yang mana yang tidak tepat gitu dok ya. Nah, dari dokter sendiri, jadi sebenarnya apa yang paling penting yang perlu diketahui orang tua sebelum ya mengenai gizi anak, mengenai pertumbuhan anak, sebenarnya apa sih dok? Dan Yang penting syarat-syaratnya adalah apa? nomor satu, Anda harus paham bahwa anakmu mesti makan apa. Yang pasti adalah kita masih tetap mempunyai menu 4 bintang. Apa itu 4 bintang? Kita punya karbohidrat, kita punya protein hewan, protein nabati, sayur dan buah. Plus ini karena khusus Indonesia ya, anaknya banyak yang kurus-kurus, wasting. Akhirnya ditambah dengan lemak tambahan. Oke, bicara tentang protein pun kita akan lebih fokus kepada protein hewan. Karena apa? Karena protein hewan itu zat besinya itu heme, mudah dicerna, mudah diserap. Sedangkan yang dari nabati adalah non heme. Lagian nabati itu nanti anaknya kalau udah gede belajar makan tempe, belajar makan tahu, belajar makan jamur, gampang dah ya. Tetapi karena ini anaknya lagi mau difokusin selama 1000 hari pertama kehidupan, kita lebih fokus kepada si protein hewani. Nah, bicara sayur dan buah ini menarik. Karena yang sebelah sono ada yang mengatakan dikenalin aja, nggak usah. Bahkan ada yang mengatakan nggak usah, nanti anak lo sembelit. Tebak apa yang terjadi? Semakin tidak diberi sayur, semakin tidak diberi sayur, semakin tidak diberi buah, anaknya makin sembelit, Bo. Akhirnya apa? Yang masuk dong probiotik. Loh, Mbak, dijadiin jualan probiotik. Ini kan kesian banget ya. Ya, padahal kalau Anda makan sayur, Anda makan buah, itu kan serat tidak larutnya merupakan prebiotik. Nah, prebiotik itu yang akan menghidupkan probiotik normal di dalam usus Anda. Nah, yang menjadi masalah adalah nggak boleh kebanyakan. Nah, segala sesuatu kalau kebanyakan juga nggak baik dong ya. Setuju. Lemak tambahan juga kalau kebanyakan juga akhirnya anaknya menjadi intoleransi lemak. Betul apa enggak ya? Nah, bicara tentang edukasi ini penting. Sayur dan buah itu dibutuhkan, tetapi buah seperti apa? Nah, buah seperti apa? Misalnya nih, contoh paling gampang pisang, Mbak Sasha. Tahu nggak, pisang itu yang berbintik itu bikin anaknya bisa BAB. Sementara pisang yang kulitnya mulus, kuning, cakep itu, kinclong, itu malah bikin anaknya sembelit. Jadi menjadi seorang nakes, Anda harus bisa menjelaskan pisangnya yang seperti apa. Bukan nggak boleh makan pisang. Ya, nah berikutnya lagi, sayur. Ya, sayur itu juga waktu anak-anak pertama kali MPASI nggak bisa ngikutin bapak ibunya, dikasih kangkung, dikasih pakcoy, dikasih kale, yang ada anaknya nggak beol. Tapi barangkali sayur itu misalnya labu,
Nah, labu itu kan juga sayur kan, coba diberi labu, diberi kuntum brokoli, bukan batang brokolinya, kuntum brokoli, kuntum kembang kol, daunnya dari bayam, bukan batangnya bayam. Jadi sekali lagi, edukasi di Indonesia tuh menjadi sulit sekali Mbak, karena ya itu tadi, akhirnya timbul jalan keluar kata-kata praktis. Nah, di sini mulai muncul MPASI kemasan. Ya, yang akhirnya apa? Nggak apa-apa kita jadi mak-mak bodoh aja, asal terima aja. Kan kalau udah kemasan kan enak, ada biskuit bayi, ada MPASI kemasan, kan bayinya juga jadi happy, emaknya nggak jadi gila, tetap waras, kita bisa takut, bisa kita ke medsos. Oke, itu sedih sebelum loh, Mbak. Kita ngomongin, iya Mbak, Dok, sebelum kita ngomongin soal MPASI ultra proses atau fortifikasi ya Dok ya, berarti saya ingin garis bawahi, berarti intinya MPASI itu nggak perlu yang mewah, yang intinya apa yang ada di rumah kan ya Dok ya? Intinya apa yang orang tua makan, tapi ya tinggal teksturnya disesuaikan. Betul. Nah, sekarang masalahnya orang tuanya udah makan bener nggak? Nah, bayangin kalau ibunya cuma makan cilok, bapaknya cuma beli ketoprak. Lah, nggak heran anaknya lalu tiba-tiba pakai ikan tuna dikasih dengan keju. Loh, itu tadi pagi loh aku dapat pasien. Ya, jadi pasien ini ceritanya udah agak besar anaknya, udah 2 tahun lebih. Dia cuma bingung. Dok, anak saya 2 tahun lebih tapi tetap badannya kurus banget. Saya udah bolak-balik ke spesialis anak. Spesialis anak bilang periksa ini, periksa itu. Saya udah nggak punya uang buat periksa ini, periksa itu. So, ada apa dengan makanan saya? Saya cuma tembak satu, Mbak. Tadi pagi sarapannya apa? Wah, keluar. Sarapannya kentang pakai tuna disiram saus keju. Hah? Terus saya tanya dong, bapak ibunya makan apa? Nasi goreng. Kenapa anaknya nggak dikasih nasi goreng? Maka dari itu kan, tunanya kan bisa dimasukin ke dalam nasi goreng. Emang nasi goreng kita tuh nista banget? Kan enggak. Jadi bapaknya makan apa, anaknya makan apa gitu loh. Aduh, Masya Allah, nauzubillah mijalik. Makanya saya udah bilang ya, ini ngurusin anak-anak ini ya, ini mesti diurus sebetulnya bukan anaknya, orang tuanya Mbak. Nah, tergantung orang tuanya makan apa. Ya, kalau misalnya besok nih orang tuanya makan apa namanya ayam ungkep, ya kan ada atinya. Atinya kan bisa dikasih buat anaknya. Orang tuanya bikin apa? Sayur lodeh, sayur asam. Kan ada labu siam. Labu siam kan bisa buat MPASI-nya. Bisa buat anak. So, makanan kita tuh murah banget gitu loh. Dan yang namanya lemak tambahan itu bukan butter, unsalted butter, olive oil, pakai kiju-kiju. Innalillahi. Kan bisa pakai minyak yang lo pakai gitu loh ya. Lalu kemudian pakai santan. Anak-anak kita kalau dikasih nasi uduk, wah itu makannya geragas loh Mbak. Mbak Sasha juga pasti doyan nasi uduk. Iya, gitu. Jadi banyak ini ya Dok ya, banyak mungkin apa ya, kita kemakan tren mungkin ya, apa yang lagi ngetren sekarang, apa yang terlihat di media sosial kayaknya working buat si orang tersebut gitu, dan kita menelannya bulat-bulat gitu kesannya Dok ya. Nah, aku seneng banget nih, makanya ada Pak Hasto. Beliau kan orang BKKBN. So, barangkali BKKBN kan sekarang kan trennya bukan cuma urusan keluarga berencana pakai KB, tetapi juga merencanakan keluarga. Ya, aku gergetan BK pengen dipasangin dengan Pak Hasto, karena aku bicara tentang merencanakan keluarga itu penting. Bukan apa-apa. Ini banyak sekali anak kecil yang udah pada pintar bikin anak kecil. Sementara dia sendiri kasih makan hidupnya aja belum bisa. Gimana caranya mau kasih makan anak, coba? Aduh, pening pisan. Oke, Dok, karena Dokter Tan kayaknya udah nggak sabar. Cuma nanti kita tahan dulu ya. Sebentar lagi kita akan mengundang Dokter Hasto. Mungkin ada satu pertanyaan dulu Dok sebelum kita mengundang Dokter Hasto. Banyak sekali yang bertanya apa namanya? Tadi kan Dokter sempat singgung teorinya apa namanya 6 bulan, tapi pada praktiknya ternyata ada yang memberikan lebih cepat. Karena masalah soal ketidakpahaman tadi ternyata ada indikasi medis ya Dok ya. Tadi misalnya apa namanya kondisi fisiknya, kemudian lihat dulu perilaku makannya. Nah ini kira-kira ada nggak sih Dok memang indikasi medis tertentu yang memang menyebabkan dia itu harus makan lebih cepat, misalnya gitu Dok ya? Atau sebenarnya tidak perlu dipercepat makannya, tapi diperbaiki saja ASI-nya gitu, cara pemberian ASI-nya. Nah itu gimana Dok? Oke, begini. Di luar negeri, jujur ngomong, masih ada perdebatan seru tentang complementary feeding. Ya, bahasa Inggrisnya complementary feeding, itu bisa antara 4 bulan sampai 6 bulan. Ya, di negara-negara maju kayak di Eropa, di Australia, even at 4 months,
usia 4 bulan, bayi itu diberi makan. Ya, karena apa? Karena mereka di sana itu adalah memang beda ya, beda gitu. Karena mereka itu yang mengenai masalah ASI eksklusif segala macam itu kan tidak menjadi fokus. Nah, yang menjadi problem adalah di Indonesia, kenapa kita menunda sampai usia 6 bulan? Karena kita menginginkan anak-anak ini betul-betul fokus pada ASI eksklusifnya. Karena ternyata ASI pada ibu sampai dengan anak usia 6 bulan, itu masih bisa ngikutin tumbuh kembangnya. Bahkan yang kita takutkan adalah kalau MPASI dini, yang kita takutkan adalah justru ASINya semakin turun. Ketika ASINya makin turun, anaknya GTM, nah ini anaknya GTM, misalnya dia diberikan umur 4 bulan nih ya, tiba-tiba umur 5 bulan GTM. 5 bulan anaknya alergi, ya kan? Alergi ini, alergi itu, alergi telur, alergi ikan. Wah, ini anaknya makin merosot lagi, Mbak, gitu loh. Jadi kita nggak bisa menyamakan apa yang terjadi di Indonesia dengan di negara orang. Itu penting, gitu loh ya. Jadi sekali lagi kalau mau dibilang indikasi anak bisa MPASI dini, itu adalah, nah itu dia, ranah kamar praktek. Ya, jadi itu sebabnya kenapa ada artis yang memberikan anaknya MPASI dini karena rekomendasi spesialis anaknya. Kalau menurut hemat saya sih sebetulnya, itu infonya nggak usah diumbar sampai ke medsos. Udah, itu urusan lo, anakmu sama dokter lo. Ngapain urusan dokter semua sampai di medsos gitu loh. Gitu loh. Sedangkan medsos adalah ranah publik. Ya. Oke. Berarti kembali lagi itu tergantung dari kondisi anaknya, jadi tidak bisa disamaratakan ya, Dok ya. Oke, siap. Betul banget, betul banget. Oke, berarti saya ingin mengundang Dr. Hasto Wardoyo ini karena kita sudah tadi dokter sudah sempat mencolek-colek nih, ingin sekali ngobrol dengan Dr. Hasto. Dan saya ingin mengundang Dr. Hasto, apakah sudah ada? Saya coba lihat dulu ya. Oke, saya coba undang. Di sini sebenarnya banyak sekali nih dok yang sudah bertanya. Tapi pertanyaannya kayaknya sebenarnya sudah banyak ada di konten-kontennya Dokter Tan sih mengenai GTM, mengenai menu-menu gitu. Jadi mungkin boleh saya kasih tips kali ya teman-teman, coba dilihat lagi tulisan-tulisannya Dokter Tan, postingan-postingan beliau, terus kemudian dari artikel-artikelnya Dokter Tan juga sering sekali menulis, dari buku-bukunya. Mungkin coba dibaca dulu deh gitu ya. Baru kemudian kalau ada yang nggak jelas mungkin bisa bertanya. Oke, di sini sudah ada Dr. Hasto bergabung. Oke. Selamat sore Dr. Hasto. Ya, sudah bisa mendengar suara saya? Selamat sore Bu Min ya. Iya, ini ada apa dengan Dokter Dokter Tan, dengan Dokter Tan ya, Dokter Tan. Dok. Iya, Dokter Tan, ahli gizi. Halo, Dokter Hasto, apa kabar Dokter Hasto? Kita pernah ketemu juga waktu dengan acaranya BKKBN pada waktu itu. Ya, betul. Pokoknya Dokter Tan harus selalu membersamai BKKBN juga karena stunting kan Dokter Tan itu kan ahli ASI, PASI yang kemudian untuk gizi ya dok ya, betul. Gizi. Jadi BKKBN harus belajar tidak hanya masalah kontrasepsi, tapi kemudian masalah gizi, ini hal baru ya. Terima kasih Dokter Tan, Bu Min, terima kasih. Iya Pak, sama-sama dengan senang hati kami mendampingi. Ya. Iya, ini Dokter Hasto. Jadi sekaligus nih tadi kita lagi tema hari ini adalah MPASI antara teori dan sehari-hari nih dok. Nah, ada satu program BKKBN yang saya baca belakangan ini dan baru saja juga diluncurkan. Ada namanya Dapur Sehat Atasi Stunting atau disingkatnya dengan Dahsyat. Nah, jadi saya lihat nih jangan-jangan ini adalah program yang bisa menyelaraskan antara teori dan dengan sehari-hari gitu. Boleh mungkin ceritakan mengenai program ini, Dokter Hasto? Ya, jadi memang kita ingin cari hal-hal yang praktis-praktis gitu ya, Bu Min ya. Jadi apa yang bisa dilakukan di lokal ya, di masyarakat. Kemudian di situ kan ada kader-kader, ada kampung KB namanya, kampung keluarga berkualitas itu. Ya. Ini kan dia bisa banyak kader, ada bidannya, ada kadernya, ada penyuluhnya. Kemudian di tahun 2022 nanti kita mulai merekrut untuk pendamping-pendamping. Iya, sinyalnya bermasalah. Iya. Iya, di sini muter-muter ya, Dok ya. Dokter iya, Hastonya. Di sini muter-muter juga. Oke. Oke. Baik. Oke,
Nggak Oke, apa-apa, mungkin kita tunggu Pak sinyalnya Hasto lagi. betul. Ini rupanya Ini jam kita, prime time, Mbak. Jadi iya semua nih orang lagi kayaknya sibuk dok. berebut dengan wifi. Apalagi Pak Oke, Hasto barangkali di kantor ya. Nah, itu dia oke, hilang. Nggak iya apa-apa. boleh. Ya. Oke, Jadi sinyal Pak barangkali Hasto. sambil menunggu Pak Hasto, kita terusin aja Boleh. ya. Bahwa memang Ya, mengenai masalah penanggulangan stunting, itu kita perlu banget bekerja sama. Ini bukan setuju, ranahnya setuju dok. siapa, miliknya siapa. Nah, bicara tentang stunting itu coba kenapa saya juga ingin sekali bisa membuat ibu-ibu ini bisa paham bahwa untuk mengukur apakah tumbuh kembang anak ini sudah benar, maka kita membutuhkan yang disebut dengan grafik. Ya, so kita nggak bisa lagi menggunakan, nah ini dia Pak Hasto, silakan. Saya baru Ya, saja membahas tentang grafik tumbuh kembang. Oke, belum membahas grafik tumbuh kembang. silakan Dokter Silakan Pak Hasto, Hasto. apakah sudah tersambung lagi? Ya. Jadi Ya, kembali Ya, ke dasar ya, dapur sehat atasi dahsyat. stunting. Ya, Jadi kan di desa-desa itu kan sebetulnya masyarakat tuh butuh praktisnya itu seperti apa. Jadi kalau saya misalkan ya, punya anak sudah selesai 6 bulan, ASI sudah selesai. Kemudian sebetulnya saya itu harus memberi makannya seperti apa? Apa yang dibikin dari apa? Yang lokal ini ada nggak? Yang menu lokal yang kira-kira memenuhi gizi seimbang ada nggak gitu? Nah itu kita cari. Nah kalau itu ada ya sudah itu saja. Kemudian kita bikin di dapur sehat atasi stunting di kampung-kampung KB itu. Kami sudah menunjuk ada 3 pendamping keluarga itu. Nah disitulah kita bikin menu lokal yang kemudian sesuai dengan gizi seimbang. Ya nanti Dokter Tan ini kan bisa memberikan masukan ini. Jadi kalau misalkan di NTT itu apa yang paling tepat di desa-desa itu yang masih bisa dibuat itu. Kalau di Papua apa, kalau di Maluku apa gitu kan, di Aceh apa gitu kan, itu kan bisa itu. Jadi nah itulah yang akan kita buat seperti itu. Nah, jadi sekarang ini kan kita sudah mulai nih identifikasi makanan-makanan lokalnya apa saja gitu. Nanti tinggal menyusun menu untuk gizi seimbangnya, kemudian dipetakan 6 bulan sampai 9 bulan, kemudian mungkin 9 bulan atau sampai 1 tahun, kemudian 1 tahun sampai 2 tahun misalnya begitu. Ya paling enggak di Baduta ini harus beres ya. Karena ya, Baduta kan stunting mau stunting atau tidaknya kan di Baduta ini. Iya, 2 tahun betul, ya. Jadi betul. saya kira kalau kita bisa membuat pola itu dan kemudian saya gerakkan ke seluruh Indonesia itu supaya dahsyat ini betul-betul dahsyat itu ya. Jadi seluruh Indonesia bisa kita lakukan ya. itu. Nanti Amin. menjadi percontohan itu. Misalkan di NTT mungkin belum bisa semua desa, tapi mungkin beberapa titik dulu. Setelah itu menjadi percontohan itu. Saya kira Setuju. sambil membangun berdikari dalam bidang ekonomi ya, kita tidak semua selalu Ya, tergantung makanan fabrikan ya. Jadi ini ya. di balik inovasi ada satu ideologi lah gitu bahwa kita itu harus ada Keren banget kemandirian dok. itu. Iya, jadi Ya, saya ya. kira itu Bumin ya. Ya. Oke, keren banget nih dok. Ini juga sepertinya selaras dengan Dokter Tan juga ya. Jadi kembali lagi ke pangan lokal, ke makanan lokal. Kalau misalnya Aceh memang kuatnya di mana, kemudian digunakanlah pangan lokal tersebut gitu ya. Kemudian betul. juga tadi mungkin juga ini ya Dokter Hasto. Tadi sempat menyinggung kampung KB. Berarti memang untuk dahsyat ini ada di semua kampung-kampung yang sudah termasuk dalam kampung KB gitu ya dok ya? Ya, jadi BKKBN kan punya sekitar 16.000 kampung KB di seluruh Indonesia ya, dan itu kampung-kampung KB itu sudah ada pengelolanya, ada pengurusnya, itu ada kader-kadernya itu. Ada juga balai penyuluhnya itu ada. Nah disitulah kita sudah punya home base-nya, kita tinggal mengisi kegiatannya. Ya saya kira kemudian nanti terintegrasi dengan posyandu, ya posyandu bisa dikembangkan menjadi posyandu yang sifatnya komprehensif ya, holistik, terintegrasi gitu. Tapi sekali lagi fokus of interest kita ini bisa dimulai dari yang sederhana tadi, kita temukanlah menu spesifik lokal gizi seimbang untuk Baduta ya. Baduta ya balita, tapi kita mulai dulu dari yang sederhana ya, misal dari Baduta lah kita mulai gitu. Ya. Iya. Keren banget ya dok ya. Saya ingin menambahkan, kita bisa menambahkan juga barangkali Mbak Sasha, Pak Hasto, bahwa seperti misalnya nih ya, kalau ibunya sedang hamil, kan merencanakan kehamilan, merencanakan punya anak. Bagaimana ibunya ngopeni awalnya dewe dulu gitu loh ya. Jadi kalau misalnya di NTT kaya dengan ikan, bagaimana ibu ketika hamil juga makan ikan?
dengan menu Betul. lokal ya. Lalu di Indonesia Betul. Timur ikan kuah asam pakai papeda. Wah, itu luar biasa itu enaknya ikan kuah asam pakai papeda. Nah, orang Sumatera barangkali ikannya dipange, ikannya diarsik, sama-sama makan ikan, Iya, menunya menu lokal. Dan dengan demikian betul. kita akan memberdayakan juga nelayan-nelayan dan petani-petani kita yang ada di daerah. Aku setuju banget yang kayak begitu. Jadi jangan sampai Iya, hasil bumi kita lalu diekspor ke betul. negeri orang, lalu anak kita stunting. Hmm. Wow, itu mengerikannya bukan main. Betul. Betul, betul, setuju. Ya, Nah, ya, Dokter ya, Ernesto, ya, setuju. Dokter Tan setuju sekali. Jadi karena gini, orang lokal itu sangat memiliki terhadap menunya sebetulnya, aslinya. Tadi Dokter Tan bilang kalau misalnya ada papeda, ikan asap itu. Dia itu kalau misalnya kita bilang, sekarang kalau mau tidak stunting, ibu hamil harus makan ini, gitu, yang makanannya asing semua gitu ya. Itu kan rasanya nggak Nah, nyambung itu. gitu loh. Ya, nggak iya, nyambung. betul. Jadi lebih Betul. baik, iya, Betul. kalau Anda mau, ibaratnya kalau saya di Jogja itu ya, ya kamu kalau mau tidak stunting makan gudeg tapi ada telurnya, misalkan gitu kan, kita selesai gitu ya. Ibu hamilnya makannya, iya. Iya, iya. Kalau di Atau hati Papua ayam bisa, diungkap. ya Aduh, anti ayam diungkep misal begitu itu kan enak tuh, Dok. praktis-praktis itu. Iya, Ya, iya. ya. Jadi nanti kalau di daerah apa katakanlah Maluku Utara apa gitu kan pasti ketemu itu. Kemudian kalau misalkan kita ada di Sulawesi Utara kan di sana juga banyak makanan-makanan khasnya apa gitu. Itu kan apa pasti ketemu Ya. itu. Kalau di Banjarmasin tuh misalkan ada gangan labu tapi pakai kepala ikan gitu kan. Nah, itu ibu hamil kan sudah cukup gangan labu itu ada kepala ikannya, sudah ada sayurnya, ada protein hewaninya. Itu ibu hamil sudah Ya, cerdas itu. Ya, tidak harus beli yang itu namanya mahal-mahal. paliat. Oh, Di Banjarbaru paliat ada ya. paliat. Intinya, Enak ya, bukan intinya main. kita nggak kekurangan ya, Dok ya. Ya, Iya, intinya Indonesia iya. tuh kaya Jadi, sekali, kita tidak kekurangan kaya pangan sama sekali. sekali ya, Dok ya. Kaya Jadi, sekali. Ya, betul, Iya, betul. ya. Oke. iya. Oke, berarti kalau untuk program dahsyat sendiri, Dok, apakah memang ada edukasi terkait keterampilan para orang tua di situ, apalagi terkait tadi mengenai bagaimana mengolah pangan lokal, kemudian bagaimana menjauhkan dari produk-produk fortifikasi misalnya, produk-produk ultra proses. Apakah itu juga Ultraproses. menjadi program? Iya, apakah itu menjadi program dari dahsyat juga, Dok? Iya, ya justru itu. Jadi kita ini kan dibalik kita membuat satu substansi menu gizi seimbang, kita juga harus mampu apa ya mampu melawan produk-produk yang ultra proses tadi. Jadi melawan dalam hal ini istilahnya bukan apa ya, kita harus menandingi lah, harus menandingi. Ketika Betul. anak-anak muda Betul. kita, generasi muda kita itu ya dalam bahasa Jawanya itu kesengsem ya, terpikat dengan apa hal-hal yang sifatnya praktis, kemudian cepat saji, tetapi bukan milik kita sendiri dan mahal gitu loh. Itu bagaimana kita bisa kampanye mempengaruhi itu, bahwa kita itu bisa loh akses juga, bisa juga cepat juga gitu loh, dan sangat juga berkualitas gitu. Jadi sekarang kan kita gemes ya, jadi banyak makanan ya di sekitar kita itu yang betul-betul ya, kalau di Gunung Kidul ya entong itu ya sudah bagus itu entong, kan dia makan ulat itu makan entong itu ya protein hewani itu selemah-lemahnya untuk mencegah stunting ya protein hewani. Iya, jadi kalau menurut saya itu ada dua hal ya. Yang pertama itu kita harus mampu menciptakan menu, kemudian yang kedua harus mampu kita kampanyekan itu, dan bagaimana kita perang untuk istilahnya melawan produk asing yang harus masuk ke pelosok-pelosok, kita tandingi ya. Apa ya, berdikari dalam bidang ekonomi itu harus dimulai. Kita sudah berdaulat dalam bidang politik, sudah merdeka, tapi untuk berdikari dalam bidang ekonomi masih belum ya, masih jauh. Nah, harus kita mulai, harus istilahnya memukul genderang perangnya itu harus dimulai gitu. Makanya saya saja ya bukan waktu saya jadi bupati ya Alfamart Indomaret itu saya rayu kok supaya Anda tidak usah berkembang ya. Jadi aja tokonya rakyat saya ganti namanya toko milik rakyat, Tomira itu kan ya kita damai lah, damai tapi ada ideologi di balik kedamaian itu. Jadi begitu. Oke.
Ya, saya setuju banget karena ini juga bicara tentang kesetiakawanan nasional dan ketahanan pangan nasional. Ya, jangan sampai kita punya ikan, kita punya produk itu diekspor. Kelihatannya nilai ekspor kita tinggi. Nah, tapi yang menderita adalah begitu uangnya dapat, separuh ayahnya beli rokok, ibunya beli makanan kekinian. Iya, Dokter Tan. Yang luar biasa bagi bangsa besar seperti Indonesia dan itu tidak boleh terjadi. Pantang. Iya, ya, betul. Itu, jadi kita ini begini ya Mbak ya, ironinya ya. Anaknya stunting, bapaknya merokok, capital flight-nya cukup besar. Jadi saya pernah mengamati satu desa itu kalau belanja 1 tahun, keluarga di satu desa itu ternyata untuk belanja rokok itu bisa belanja pulsanya 800 juta. Tapi belanja makanan-makanan yang untuk gizi itu jauh di bawahnya itu, yang untuk anaknya itu. Nah ini keprihatinan kita. Maka bagaimana mencegah capital flight ini penting. Iya. Sampai-sampai ya ini pengalaman saya ya, waktu kita itu harga daging naik, kemudian kita diperintahkan untuk menjaga inflasi. Itu saya bela-belain itu bahwa saya tidak ambil daging beku lah. Saya ikan sajalah. Jadi ikan lele apa itu saya budidayakan, kemudian saya minta ayo masyarakat konsumsi ikan saja, gak usah ambil daging beku tuh. Daging beku kan harganya 120.000 atau waktu itu 80.000. Lele itu cuma 20.000 bahkan 18.000. Jadi kadang-kadang kita ini sudah agak bodoh, masih miskin, keliru lagi dan kelirunya itu yang mahal. Itu loh repotnya itu. Daging sapi itu kan tanya sama dokter Tan itu kan apa lemaknya lemak jenuh. Ya, kemudian kurang mengandung omega 3 DHA. Tapi harganya mahal gitu loh. Dan itu dibela-belain, dibeli itu loh. Nah, ikan yang harganya murah tidak dibeli. Sayang betul ya. Ini ya curhatan kita lah ini seperti ini ya. Jadi, sama. Tapi mudah-mudahan makanya itu sebabnya kenapa saya juga bilang, kenapa telur, ayam, ikan, sayur, buah nggak pernah dibela sama ahli gizi. Kenapa? Udah bagus dari sononya. Ya, tetapi semua produk-produk kemasan itu dibelain. Karena apa? Maju tak gentar membela yang bayar. Ini Mas Denny loh, ini Mas Denny loh. Iya. Kalau telur itu sudah nggak usah dibela-belain karena sudah dia membela dirinya udah kuat, sudah jelas. Ya, proteinnya. Ya, sama kayak pohong. Pohong itu roti sumbu. Roti sumbu itu udah enak. Tetapi kalau seandainya kemudian pohongnya lalu dibuat menjadi ketelo, misalnya dibikin keripik-keripik pabrikan, walau urusannya udah manjang karena sudah ditambahin macam-macam. Betul, Dok. Aduh, ini obrolannya seru sekali nih antara Dokter Tan dan Dokter Hasto. Ini sebenarnya teman-teman ini sudah banyak sekali yang bertanya nih, Dok. Tapi boleh sebelum kita beralih ke teman-teman yang bertanya, mungkin terakhir nih, Dok, mengenai kalau dari saya ya, terkait MPASI tadi yang fortifikasi, yang ultra proses, karena kita kan membahas lagi kembali ke pangan lokal, kembali makanan yang masih ada bentuknya gitu loh, bukan bubuk-bubuk, bukan yang bukan diproses pabrikan. Nah, kira-kira memang apa gitu, Dok, dampak di jangka pendek dan jangka panjangnya ketika anak kita memang terbiasa dengan makanan-makanan tersebut? Silakan, Dok. Iya, jadi dampaknya itu begini ya, yang jangka pendeknya itu mereka menciptakan habitul mereka itu tidak familiar dengan lingkungan. Ya, habitul mereka tidak familiar dengan lingkungan. Seolah-olah kita itu lepas dari lingkungan. Hidup kita dikuasai oleh pabrikan. Ini satu hal yang sangat repot ya kalau kita akan begitu. Kemudian yang kedua sebetulnya ya, mereka itu sebetulnya jenuh, aslinya itu jenuh dengan kemasan-kemasan pabrikan itu, kurang bervariasi. Iya, ini aslinya seperti itu. Sehingga kesuksesan kita di dalam penetrasi program di tengah masyarakat juga tidak sukses-sukses amat. Ketika kita memberikan PMT dengan pabrikan itu, ada profesor yang meneliti keberhasilannya juga hanya 7%. Itu kan ngeri juga. Jadi sebetulnya nggak sukses-sukses amat juga ketika kita menghadirkan benda asing ya, benda asing di tengah masyarakat itu. Saya kok optimis ketika kita itu dihadirkan yang sangat at home bagi kita sendiri di lokal kita itu sebetulnya masih
masih akan sukses. Karena kalau saya ke Optimis daerah-daerah ya, Dok, itu ya? saya lihat, ya Ya. optimis. Anak-anak remaja-remaja itu di suatu tempat di mana dia tinggal, dia juga sebetulnya hari ini masih sangat mengemari makanan lokalnya. Di warung-warung angkringannya masih lumayan ramai Ya. gitu. Jadi jangan Ya. keramaian ini jangan nanti 20 tahun, 30 tahun lagi hilang. Angkringan-angkringan ini jadi hilang kalau seandainya lokal konten ini tidak kita pertahankan. Nah ini saya kira itu Ya. apa jangka pendek, jangka panjangnya seperti itu. Ya yang berikutnya memang kita tidak bisa mengontrol sepenuhnya loh kalau ditipu loh. Kalau misalkan produk itu misalkan isinya Ya. belum Ya. tentu sesuai, kemudian apa rantai pasoknya belum tentu memenuhi standar gitu ya. Kemudian konten apa gizi seimbangnya kita juga nggak bisa kontrol-kontrol amat gitu ya. Kalau seandainya ada kerusakan di dalam rantai, sudahlah pasti bisa Ya. dipertanggungjawabkan itu. Begitu. Oke. Silakan Dokter Tan mungkin ingin menambahkan dari Dokter Hasto. Oh ya, aku gemes banget. Karena kalau aku tandain, itu kalau ibu-ibu yang hobinya memberikan makanan kemasan itu biasanya lumer di lidah, Mbak. Jadi aku tandain anak-anak ini stimulasi oromotornya buruk. Karena jadi malas untuk mengunyah. betul, Ya, Dok, anaknya ya? tinggal telan. Tinggal nelen tok, ditelen. Ya, karena dia lumer di lidah. Sedangkan kalau Anda kasih kerok pisang, Anda berikan dengan kerok pepaya, itu kan nggak mungkin lumer di lidah. Ya, dan aku juga tandain ternyata kalau anak-anak ini punya kesulitan makan dengan sendok, begitu tangan ibunya mulai jalan, nek wong Jawa tuh ngomong kembulan Pak Hasto. Ya, jadi anaknya diberi makan lalu dengan tangan ibunya pakai cara kembulan ya, dipuluk gitu loh istilahnya. Itu anak jadi lebih iya, itu lebih mudah menelan gitu. Karena apa? Karena dia begitu menyentuh bibirnya, itu ada refleks Babkin. Ketika tangan ibu menyentuh mulut anak, itu kemudian refleks Babkin membuka mulutnya. Lalu anaknya dengan lebih mudah bisa menerima tangan ibunya saat dipuluk itu. Monggo Mbak, mari kita jawab pertanyaan. Oke. Iya, kita coba jawab pertanyaannya Dok ya. Ini ada pertanyaan yang menurut saya ini menarik untuk dibahas. Tadi karena Dokter Tan sempat membahas mengenai menu 4 bintang. Nah, ini ada tanggapan atau ada pertanyaan dari Jane Agusta. Katanya, Dok maaf, kata DSA anak saya, menu 4 bintang sudah tidak direkomendasikan, diganti menu lengkap. Nah, bagaimana pendapat dokter? Ya sudah, itu cuma terminologi saja. Mau dibilang menu lengkap, monggo kerso. Ya, karena prinsipnya kan manusia membutuhkan karbohidrat, ada protein, ada sayur dan buah, plus sekarang ada yang disebut dengan lemak tambahan. Karena anak Indonesia kurus-kurus wasting. Ya, that's fine, itu cuma kategori aja lah. Ya buat saya tidak mempermasalahkan. Kalau Anda mau bilang menu lengkap, aku tak manut bae rak popo. Jadi kita nggak boleh terjebak dengan terminologi. Oke, siap Dok. Berarti untuk teman sekarang tadi namanya Jane Agusta. Jadi kembali lagi itu hanya masalah istilah aja ya Dok ya, hanya masalah terminologi saja. Oke, Dok. Di sini kayaknya ada yang kita ngomongin soal ini Dok, karena MPASI kan tidak akan kita tidak bisa meninggalkan mengenai porsi takaran dan usia pertumbuhan gitu. Nah ini pertanyaannya adalah berapa takaran menu MPASI hari pertama dan hari-hari berikutnya. Jadi mungkin maksudnya hari pertama MPASI itu seperti apa sih Dok? Gitu. Nah ini juga nanti berhubungan dengan Pak Hasto, ketika Pak Hasto ini ingin mensosialisasikan tentang MPASI yang berbasis lokal. Kita nggak mungkin mengajari ibu-ibu di desa menggunakan timbangan emas. Oke, protein 10 gram, karbohidrat sekian gram, gak mudeng, ya gak mudeng. Betul. Maka sebetulnya kami sebagai ahli gizi, kita mempunyai cara yang lebih mudah. Cara yang lebih mudah untuk menakar porsi adalah kita menggunakan yang disebut dengan hand-eye method. Betul, dengan tangan. Jadi kita lihat bayinya, kalau bayinya kecil tentu tinjunya kecil. Kalau tinjunya kecil, tentu porsi makannya masih kecil. Dan bayi ini kan tumbuh dan besar, berkembang. Begitu anaknya tumbuh dan berkembang, tentu ukuran tangan tinjunya akan bertambah besar. Jadi sekali lagi, tidak semua bayi takarannya sama. Ya, jadi kita menggunakan tinju adalah untuk karbonya, telapak tangan dan tebal dan lebarnya untuk proteinnya, lalu genggaman ini seraupan untuk sayur dan buahnya, lalu lemaknya seujung ruas jempol, ya. Itu buat ibu-ibu di kampung itu mudah banget. Kalau mau sekaligus buat 3 kali masak, ya tinggal dikalikan 3 saja. Gampang kok. Monggo, Mbak. Oke, siap. Dokter Hasto silakan mungkin ingin menanggapi, Dok, mungkin dikaitkan dengan program dahsyat, apakah memang nanti ada diajarkan juga bagaimana memberikan takaran tadi sesuai dengan Dokter Tan sebutkan dengan tangan gitu, Dok?
Ya, itulah ya transformasi literasi yang penting untuk kita temukan cara yang tepat di tengah masyarakat. Itu, saya kira saya sangat setuju sekali dengan Dr. Tan ini kan menemukan metode-metode yang sederhana untuk mentransformasikan literasi yang sulit, yang sangat ilmiah, menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Memang itu yang paling penting saya kira, bagaimana bahasa sederhana yang populer, yang mudah dipahami oleh masyarakat. Ini penting dan saya karena ada dasar ini, saya kira ilmu-ilmunya Dr. Tan yang nanti simplicity lah, yang sederhana itu bisa kita coba karena memang urusan saya kan dengan orang-orang yang ada di pelosok-pelosok yang kalau saya terangkan nanti dengan kalori sekian itu setara dengan sekian gram itu wah repot banget itu ya paling-paling itu cuma bisa kita juga bisa menggunakan bisa menggunakan gelas air mineral. Rata-rata gelas air mineral itu 250 mili. Ya, jadi kalau 6 sampai 8 bulan itu setengah gelas. Gitu loh, kan jadi gampang. Nggak usah pakai sendok. Sendoknya Pak Hasto dengan sendoknya saya aja volumenya beda. Satu munjung, satu peres. Pusing. Iya, kalau sendok itu kan standarnya 15 cc. Kalau sendok besar, kalau sendok itu sendok obat atau sendok gula itu 5 cc. Dan itu ya kadang-kadang ada yang peres, ada yang enggak, ada yang tumpah gitu ya. Tapi kalau gelas memang bagus kalau gelas. Jadi kemudian kan nanti kan itu kan sarannya Dokter Tan itu kalau baru 6 bulan, baru masuk 7 bulan dicoba makan beberapa sendok sampai nanti bisa setengah gelas, tapi setengah gelasnya kan gelasnya 250 cc tadi ya, sehingga kira-kira 125 cc masuk karena itu makanan cair toh, makanan yang lembut toh. Nah itu kan nanti nyambung, kita BKBN akan nyambung begitu. Nanti kalau udah 9 bulan, 12 bulan terus ditingkatkan ya minimal ya 125 cc itu setengah gelas misalnya begitu. Itu kan gitu-gitu, itu kan sederhana itu. Jadi saya harus mentranslate ini ke masyarakat dan kita nggak boleh non playing captain ya, istilahnya itu kita itu hanya asal perintah tapi nggak ngerti, itu repot itu. Karena kalau kita membuat kebijakan tuh perintah tapi nggak ngerti, kita non playing captain lah. Jadi makanya kita harus ketemu orang-orang seperti Dr. Tan ini untuk bisa mentranslate. Iya. Jadi saya punya bayangan apa yang Dr. Tan sampaikan tadi, kemudian saya punya bayangan bagaimana itu mudahnya untuk di translate di dalam bahasa lokal dan kader-kader yang ada di lokal. Betul, Dok. Betul. Iya. Oke. Ini keren banget bahasannya. Ini sudah ada pertanyaan lagi ya, Dok ya. Dari Grace Ambarita. Dok, banyak di sekitar saya yang beranggapan bila pengolahan MPASI tidak benar, maka nutrisinya yang didapat lengkap. Jadi harus pakai susu pertumbuhan atau formula atau makanan instan yang difortifikasi. Nah, gimana? Benar nggak, Dok? Oke, pertanyaannya adalah pengolahan MPASI yang tidak benar itu seperti apa sih? Nah, yang terjadi dengan netizen saya, ini saya jadi mau ngadu nih, mau Doroso sama Pak Hasto nih loh. Netizen saya ini sekarang lagi keracunan dengan extra virgin olive oil, dengan keju, dengan harus punya slow cooker, harus mempunyai kursi makan. Kok gedein bocah kok yo angel gitu ya. Sebetulnya nggak gitu-gitu Amir kali ya. Sebab Pak Hasto dengan saya dan Mbak Tasya, kita juga berasal dari orang tua sederhana, ya, yang nggak punya peralatan mewah, ya, nggak perlu sampai berpikir nutrisinya hilang apa segala macam. Sampai saya mau wadul nih Pak Hasto. Sampai ada ibu-ibu kita itu memberikan anak-anaknya buah pir dan apel itu mesti dikukus lebih dulu. Lah itu nanti vitaminnya hilang abe apa yo, ya. Jadi itu kan karena ngikutin orang-orang bule, orang-orang Korea, pirnya dikukus, apelnya dikukus. Lah wong kita punya namanya pisang, kita punya namanya buah naga, kita punya pepaya, kan tinggal kerok suap, wis toh. Ya, toh, jadi hal seperti ini loh ya, hal-hal praktis di masyarakat yang mereka harus bisa menghargai. Nggak usah beli pir, nggak usah beli kiwi, nggak usah beli apel. Ya, minta pisang sama tetangga, nanam sendiri pepaya, itu jauh lebih murah. Anaknya nggak bakal sembelit. Ngenten, Pak. Monggo.
Ya. Ada tanggapan mungkin, Dok? Ya, Oke. sudah, Beliau cuma ngantuk doang. Setuju aja. ya, Setuju sudah, dengan sudah Dokter Tan jelas ya, saya Dok ya? kira apa yang Oke. disampaikan Dokter Tan, karena apa ya, Iya, benang iya. merah antara yang benar dan yang tidak benar itu sudah jelas, terang benderang Sudah untuk jelas, hari iya. ini ya. Sebagai Betul. contoh misalkan seperti katakanlah tadi pisang ya. Pisang itu dulu saya waktu kecil itu ya didulang pisang pertama kali itu Itulah. kerok ke pisang itu. Hanya mungkin Iya, iya. yang sedikit sekarang ini dengan bukti-bukti keilmiahan tentang timing ya. Jadi waktu misalkan kalau dulu saya lahir cenger itu langsung didulang pisang gitu kan. Itu umur 3 hari sudah didulang pisang. Nah mungkin hal-hal seperti itu yang sekarang kita adopsi. Mungkin ada evidence base yang memang Iya. kemampuan usus bayi belum mampu, misalnya kayak gitu kita terima. Jadi Iya. hari gini literasi itu sudah cukup baik, sehingga Betul. saya Betul. kira jangan ketakutan tadi. Terus apa ya? Saya setuju dengan Dokter Tan tadi. Mosok kita itu nggak repot loh, sama sekali nggak repot untuk bisa besar dari alam tuh tidak Iya. repot, hanya Setuju. apalagi sudah ada orang hebat-hebat. Wong dulu belum ada orang hebat aja bisa jadi hebat itu kan. Sekarang kan sudah banyak Betul. orang hebat seperti Dokter Tan itu kan orang hebat-hebat ya, sudah bisa ngarahkan. Dulu ibu saya itu nggak ada yang ngarahkan gitu. Itu aja anaknya ya anaknya banyak lah, karena dulu belum ada KB. Itu ya sehat itu. Tapi itu tanpa pengarahan, apalagi sekarang ini lebih terarah lah, lebih terarah. Tadi mungkin anak saya Ya. sudah tidak saya tulang pisang umur 3 hari ya, enggak saya tulang pisang, tapi umur 6 bulan lebih kan sudah, ayo kita kerokkan pisang dan seterusnya. Begitu, Mbak Bumin ya. Setuju Ya. banget, Dok. Ini ngomong-ngomong juga soal tadi edukasi untuk tadi orang tua gitu, Dok ya. Ini juga ada komen sih sebenarnya daripada pertanyaan. Jadi tolong edukasi baby boomers yang suka bikin kacau. Jadi kadang-kadang mungkin anaknya sudah paham, tapi karena ada dulu kamu juga diberikan ini, juga diberikan ketika umur tadi kalau Pak Hasto mungkin umur 3 hari ya sudah diberikan pisang gitu. Nah jadi memang ternyata edukasi mengenai MPASI ataupun ASI juga bukan hanya kepada orang tuanya ya, tapi juga kepada nenek kakeknya gitu mungkin yang suka mungkin tidak mengikuti ilmu yang sudah ada. Nah, berarti saya mungkin juga ingin menambahkan Mbak Sasha juga dengan Pak Hasto bahwa pertama yang harus kita pantau adalah bagaimana pemberian makan yang benar, dan kedua bagaimana kita tahu apa yang kita kerjakan berhasil atau tidak. Itu sebabnya kenapa para kader harus kita bina. Bagaimana mereka juga bisa membaca grafik berat badan menurut usia, tinggi badan menurut usia, berat badan menurut tinggi badan. Jadi kalau ini sudah benar, maka kita punya pemantauan. Ibaratnya saya mau terbang Jakarta Hong Kong, tidak boleh mampir ke Papua. Wah, lewer itu nanti ya. Jadi grafik-grafik itu adalah kompas. Ya, sebab dengan kompas maka kita bisa tahu, sama seperti saya menyusui anak ya, tetek manusia kan nggak ada mililiternya ya, saya ngeluarin susu berapa liter gitu toh, tapi kan saya bisa tahu anak saya itu berhasil saya TTI karena tiap bulan berat badannya naik 0,5 kilo, oh tiap bulan naik 2 on gitu kan, dari situ saya jadi tahu gitu loh ya. Jadi ini penting banget, bagaimana pemantauan itu penting, sebab pencegahan stunting itu letak kekuatannya ada di pemantauan, itu aja. Iya, setuju sekali. Ini kita ada satu pertanyaan lagi, Dok ya. Setelah itu nanti kita bisa tutup sesi ini, sesi yang seru sekali ini. Ini ada pertanyaan sebenarnya mengenai tambahan kolagen tadi kalau tidak salah tadi saya baca. Jadi bagaimana kalau misalnya kolagen itu ditambahkan ke dalam ASI? Nah itu gimana, Dok? Ke dalam ASI atau ke dalam MPASI? Silakan, Dok. Dokter Tan mungkin hanya kolagen sama ASI. Boten ngertos aku. Apa itu kolagen? Nah, ini kan lucu. Maaf, Dok, MPASI boleh ditambah kolagen nggak, Dok? Untuk kenyal kulit baby katanya. Kolagen dari sumsum tulang. Nah, ini dia. Nah, ini yang mesti kita jelaskan juga ya Pak Hasto ya, bahwa apa yang kita makan itu tidak serta-merta nempel di kulit. Ya, jadi kalau misalnya kamu makan protein, ya proteinnya dipecah dulu jadi asam amino. Lalu badan kita akan membentuk protein khas tubuh saya. Ya, jadi bukan berarti saya makan ceker ayam, lalu kemudian sikilku jadi kuat. Kan gak iso. Ya, saya makan ceker ya akhirnya.
Ya, saya makan urat ya uratnya akan saya urai di dalam perut-perut saya. Bukan berarti saya makan urat sapi lalu kemudian kaki saya seperti kaki sapi jadi kuat. Oh, itu tidak benar sama sekali. Nah, literasi kayak begini yang akhirnya akan kejeblos dipakai oleh para orang-orang yang beriklan. Ya, jadi betapa sedihnya orang Indonesia kalau seandainya kita dimakan oleh sesuatu yang seperti ini. Silakan Pak Hasto. Ya. Iya, iya betul. Jadi kita termakan iklan ya, kadang-kadang menggiurkan. Itu ada orang tuh lucu-lucu juga ini lepas dari bayi ya sebentar ya. Ada ibu-ibu yang termakan iklan bengkoang gitu ya, jadi masker bengkoang itu contohnya karena kulitnya itu jadi kenceng gitu. Ya, tetapi dia itu baru usia 35 tahun sudah tergila-gila dengan masker bengkoang. Padahal tubuh kita ini perempuan itu kekurangan estrogen. Estrogennya turun itu setelah usia di atas 45 tahun. Karena apa? Hidung telurnya mulai menurun kualitasnya. Sedangkan bengkoang itu fitoestrogen, mengandung estrogen, fitoestrogen yang menggantikan ya, meskipun tidak 100% estrogen yang alami. Itu kemudian menjadi kenceng itu. Nah, ya nggak lucu lah kalau 35 tahun kok kemudian dimaskeri bengkoang semua itu kan estrogen alaminya ada udah cukup itu. Mau diapain itu malah kalau pas dia masa subur itu estrogennya berlebihan itu malah masih pakai. Itu kan kadang-kadang nggak rasional, hanya termakan iklan tadi. Betul. Nah, makanya betul. Sudahlah kita back to nature ya. Saya kira utamanya begitu. Iya. Insya Allah bisa dan cukup ya, bisa dan cukup asal tadi diberikan arahan, di manage dengan baik gitu. Oke, baik. Ini tidak terasa nih dok, kita sudah hampir 2 menit lagi, kita sudah 5:30. Jadi mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada terakhir dari Dokter Tan atau Dokter Hasto ingin menyampaikan mengenai materi kita sore hari ini, silakan dok. Ya, jadi bicara tentang MPASI ya, kita harus bicara tentang esensi. Ya, esensi itu artinya apa? Sebagai orang tua, kita harus tahu anak kita butuh apa. Sebab orang Indonesia itu aksesorinya banyak ketimbang esensinya. Dan yang disalahin MPASI saya nggak enak, mamanya nggak pinter masak. Padahal kita nggak fokus ke anaknya. Barangkali anaknya GTM karena tumbuh gigi. Anaknya belum BAB 2 hari. Anaknya badannya masih lengket, popoknya masih penuh. Gimana caranya anak ini mau makan? Ya, jadi sekali lagi yang disebut dengan proyek untuk pengentasan stunting, bagaimana kita membimbing para orang tua. Itu adalah bicara tentang perilaku-perilaku yang juga orang tua ini harus belajar ya, karena untuk netein aja seorang ibu itu butuh belajar. Kita bukan mengandalkan insting. Tidak ada insting untuk memberi makan anak. Barangkali itu dari saya. Monggo Pak Hasto, silahkan. Ya, terima kasih sebagai closing statement. Saya terima kasih Dokter Tan ya. Dan yang pertama, kita jangan khawatir terhadap masalah esensi dari sumber makan yang ada di sekitar kita. Dan kita sudah banyak arahan dari para ahli yang sangat menjamin itu semua. Kuncinya kita yakin bahwa kita bisa dengan makan lokal, tetapi kita tidak menutup diri dari kajian-kajian informasi yang valid ya, yang istilahnya evidence based. Jadi tadi saya contohkan ya, kita masih yakin pisang itu cukup, tidak usah buah yang aneh-aneh, tapi kita juga percaya kepada ajaran para ahli bahwa timingnya harus sesuai dengan kondisi bayi itu. Kemudian yang kedua, saya setuju juga bahwa ukuran itu penting sekali. Hari ini kan masih banyak hanya menimbang, tetapi mengukur panjang itu belum familiar. Mengukur tinggi badan belum familiar. Nah, itu yang menjadi kritik kita semuanya. Banyak anak yang gendut padahal dia stunting, itu dianggap baik. Wah, ini lucu, anaknya lucu gitu. Padahal dia stunting, hanya setelah umur 3 tahun ke atas jadi makannya agak banyak jadi gendut, tapi dia sudah dikurang dari 1000 harinya sudah stunting dia, karena waktu itu terjadi suboptimal nutritional dan juga suboptimal health. Nah, ini mengenai ukuran itu menjadi penting. Nah, kemudian yang terakhir, memang para orang tua tadi kalau Dokter Tan Bu Min juga bilang untuk
nenek-neneknya itu kan kadang-kadang punya pemahaman-pemahaman tersendiri ya. Jadi ya istilahnya ya ini untuk apa anak-anak muda kita itu ya kadang-kadang orang tua kita itu punya keyakinan yang susah dipahami gitu ya. Ini mendowngrade diri itu lebih penting sebetulnya bagi orang-orang tua ini. Jadi orang-orang tua ini kalau pedomannya karena didiklah anak cucumu sesuai dengan zamannya karena dia tidak lahir di zamanmu sehingga akhirnya kita pun menyesuaikan dengan zaman yang ada sekarang inilah. Inilah PR kita untuk memberikan pemahaman kepada orang tua di satu sisi, kemudian di sisi lain kita meyakinkan bahwa sumber-sumber makanan lokal yang sama orang tua kita, nenek moyang kita sudah dilaksanakan itu, marilah kita rejuvenisasi, diremajakan kembali, diperjuangkan, dipertahankan. Saya kira itu. Terima kasih sekali. Ini forum yang sangat baik, Dr. Tan. Nanti selanjutnya kita dasar dapur sehat atasi stunting, mohon bimbingannya. Terima kasih. Terima kasih senang hati. Semuanya. Terima kasih ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dr. Tan, Dr. Hasto atas waktunya. Baik, terima kasih teman-teman Skata yang sudah nonton. Jangan takut bahwa nanti live ini juga akan di-save jadi bisa ditonton ulang. Oke, baik, sekali lagi terima kasih banyak. Semoga terjalin ya, Dok ya, kolaborasinya antara BKKBN untuk dahsyat dengan Dr. Tan. Oke, didoakan. Ya. Baik. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak. Selamat sore.